Ternyata 3 orang ini adalah anak buahnya Mahfud MD. Ya, saya punya datanya. Sebarkan video ini ke seluruh penjuru Nusantara untuk membungkam narasi provokasi mereka di balik data-data yang mereka gunakan. Kalau Anda menonton video ini, gunakanlah sebagai alat untuk membungkam provokasi yang dilakukan oleh film 34. Saya mencurigai terhadap orang-orang yang terlibat dalam pemberian narator yang berbicara dalam film tersebut. 3 orang. 3 orang yang tampil dalam film yang provokatif itu. Provokatif karena digunakan mengajak untuk melawan terhadap pemerintahan Jokowi menjelang Pilpres ini. 3 orang itu yakni Mbak Fitri Susanti, Zainal Arifin Mokhtar, dan Ferry Amsari. Saya mencari-cari tentang siapa orang ini. Sebagai sebuah bukti, apakah mereka pure sebagai pakar hukum, sebagai akademisi, ataukah ada kepentingan politik dalam hal ini. Kecurigaan ini muncul karena film itu diluncurkan pada masa hari tenang, memasuki hari tenang. Hari pertama hari tenang kemarin, tanggal 11 Februari 2024, di mana mestinya seluruh pihak menggunakannya untuk menenangkan diri agar pemilu bisa berjalan dengan damai. Tentu perlu dilacak keterlibatan 3 orang ini dan mungkin juga tim-timnya yang lain yang dibalik pembuatan film ini dengan salah satu pasangan capres dan cawapres yang hari ini akan bertarung. Dan saya telah menemukan ternyata 3 orang ini adalah mantan anak buahnya Mahfud MD. Ya, saya punya datanya. Sebarkan video ini ke seluruh penjuru Nusantara untuk membungkam narasi provokasi mereka di balik data-data yang mereka gunakan. 3 orang ini adalah anggota tim kerjanya Mahfud MD di bawah koordinasi Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. Dan belum lama bekerja selesai. Mereka tergabung dalam tim yang disebut dengan tim reformasi hukum yang dibentuk oleh Mahfud MD pada Mei 2023 yang lalu dan berakhir masa kerjanya Desember 2023 yang lalu. 2 bulan yang lalu, belum lama. Mahfud MD membentuk tim reformasi hukum ini. Ada banyak anggotanya, tidak hanya 3. Termasuk di antaranya adalah Faisal Basri, Najwa Shihab, Eros Jarot, dan masih banyak. Mereka dikelompokkan dalam tim-tim yang berbeda. Dan Mbak Fitri CS ini yang ada di film ini masuk dalam satu tim. Biar tidak salah saya sebutkan ini. Silakan Anda lacak itu. Masih ada beritanya. 3 orang ini satu tim dalam kelompok kerja reformasi sektor peraturan perundang-undangan yang diketuai oleh Susi Dwi Haryanti. Sekretarisnya adalah Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. Nah, dalam tim ini, Mbak Fitri CS tidak hanya sendirian, tidak hanya 3 orang itu, tapi ada beberapa nama yang lain. Anggotanya adalah Erwin Muslimin Singajuru, Staf Sus Menko Polhukam, Amiduddin Ilmar, Mbak Fitri Susanti, Zainal Arifin Mokhtar, Ferry Amsari, Erasmus Athena Pitubulu, Fitriani Ahlan Syarif, Adam Muhsi, dan Refki Saputra. Jelas, maka dari data dan fakta ini sangat kuat bahwa dugaan kita film yang dibuat sangat provokatif ini
memiliki afiliasi kepentingan politik. Patut diduga dengan kepentingan politik. Data yang menunjukkan bahwa 3 orang ini adalah mantan anak buah Mahfud MD belum lama, yang dikoordinasi secara resmi di bawah Kemenkopol Hukam. Data-data yang disampaikan dalam Dirty Vote barangkali benar adanya, tetapi tidak setiap data yang benar digunakan untuk kepentingan dan tujuan yang benar. Pedang yang tajam, kalau digunakan untuk hal yang baik akan menjadi baik. Tetapi kebenaran tentang tajamnya pedang menjadi bernilai kriminal ketika digunakan untuk membunuh seseorang. Jangankan hanya data-data seperti ini. Ayat Al-Quran, agama menjadi buruk ketika digunakan untuk kepentingan politik praktis. Itulah yang disebut dengan politik identitas. Memperalat, memperkosa agama untuk kepentingan politik. Dan itu menghancurkan agama itu sendiri. Ini menurut saya levelnya hampir sama. 11-12. Motifnya sama, hanya jubahnya saja yang berbeda. Sebagai umat muslim, pasti pernah mendengar peristiwa pembunuhan Sayyidina Ali, di mana Ibnu Muljam menggunakan Al-Quran untuk membunuh Sayyidina Ali. Al-Qurannya benar, ayatnya benar, tapi kemudian digunakan untuk kebatilan, digunakan untuk kepentingan politiknya. Demikian informasi yang saya sampaikan di hari tenang ini. Karena film ini dirilis di hari tenang, maka saya bikin bantahan untuk membungkam film Dirty Vote ini di hari tenang juga. Film yang menurut saya sangat provokatif. 1, dibuat di hari tenang. Yang kedua, menjustis pemilu ini curang. Yang ketiga, mengajak publik untuk melawan pemerintah dengan data-data yang mereka ungkapkan. Itu semua adalah langkah-langkah provokasi yang bisa membahayakan jalannya pemilu, jalannya Pilpres 2024 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pemilih sudah menetapkan pilihannya kepada siapa mereka, dan sangat kecil kemungkinan dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk oleh film Dirty Vote ini enggak. Tetapi kan berpotensi menciptakan kegaduhan, berpotensi memprovokasi publik. Ini film ini kan mengesankan bahwa pemerintah, bahwa Jokowi dan kabinetnya dan seluruh perangkat pemerintahnya itu dicitrakan benar-benar telah berbuat curang terhadap pemilu yang belum dilakukan. Iya, di narasi prolognya sudah disampaikan. Mereka mengatakan bahwa pemilu ini dilaksanakan benar-benar penuh dengan kecurangan yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi dibantu oleh para menterinya dan pejabat-pejabatnya sampai ke tingkat desa. Padahal kalau menurut saya semua itu baru berupa asumsi loh, baru berupa dugaan, kecurigaan atau suudon. Kalau bahasa agamanya, kalau boleh saya katakan, baru tahap itu, suudon politik gitu. Sebagaimana sudah ramai dibicarakan, disampaikan oleh banyak orang yang melawan Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu. Jadi isunya sesungguhnya nggak ada yang baru isunya. Jadi semuanya data-data yang diungkapkan itu kemudian dijadikan alat untuk menyimpulkan bahwa Pak Jokowi ini curang dalam film ini, gitu. Tidak adil gitu. Terus juga digoreng juga panjang lebar tentang proses Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden yang dimulai dari gugatannya di MK dan seterusnya itu juga sama kan sudah menjadi bulan-bulanan publik gitu loh. Itu juga disampaikan. Terus ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh MK dan KPU itu. Bahkan yang menurut saya provokatif adalah yang pertama tadi menyampaikan bahwa gunakanlah film ini sebagai dalil juga, sebagai landasan untuk menghukum. Maksudnya apa? Ini provokatif menurut saya.